Rema hari ini, Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat baru saja lahir baru, Dania sangat berapi-api. Ia merasa bahwa hidupnya sungguh-sungguh sudah diubahkan Tuhan. Setiap hari, Dania mendengarkan khotbah 3 kali sehari, karena ia berprinsip bahwa makanan jasmani dan rohani harus seimbang. Dania pun segera mendaftarkan diri bergabung dalam kelompok sel dan juga SOM. Tidak hanya itu saja, ia juga sangat bersemangat dalam menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Akibatnya, dalam kurun waktu beberapa bulan saja, Dania berhasil membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Tahun demi tahun berlalu, perlahan cinta mula-mula itu memudar. Tanpa Dania sadari, ia undur perlahan-lahan. Sampai kemudian ia mendengarkan khotbah tentang mandat apostolik dan semangatnya tidak berkobar. Roh Kudus pun menegurnya. Dania tersentak dan membatin dalam hati, iya ya, kalau aku yang dulu pasti sudah menyambutnya dengan penuh semangat. Sepulangnya dari gereja, ia segera mengambil komitmen untuk mulai lagi membangun kehidupan rohaninya dan meminta urapan Roh Kudus. Banyak hal dalam hidup ini yang dapat mengalihkan hati kita dari Tuhan, dan tanpa kita sadari, hal itu membuat roh kita perlahan memadam. Bila roh yang padam terus-menerus dibiarkan, kita bisa kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan. Saat cinta mula-mula itu pudar, kita pun akan kehilangan semangat untuk melayani Tuhan dan mencari jiwa. Jangankan melayani, untuk memberi makanan rohani kepada diri sendiri saja belum tentu kita masih bersemangat melakukannya. Oleh karena itu, kita perlu mengusahakan agar cinta mula-mula itu bersemi kembali. Salah satunya adalah dengan kembali membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mintalah juga kepada Bapa agar urapannya dicurahkan atas kita. Ketika kita sudah memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita, maka mandat apostolik pun akan dapat kita lakukan dengan mudah serta penuh sukacita. Karena saat kasih Bapa memenuhi kita, kita pun dapat mengasihi sesama kita dengan segenap hati. Sudahkah Anda memiliki hati yang mengasihi Bapa dengan segenap hati? Mengapa demikian? Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati dapat membantu Anda dalam menjalankan mandat apostolik? Menurut Anda, apakah yang dapat Anda lakukan untuk memiliki hati rasul? Renungkan dan tuliskanlah. Tuhan, ini kami mau Engkau pakai menjadi alat-Mu. Kami mau belajar untuk memiliki hati yang mengasihi-Mu dengan segenap hati. Bakar hati kami ya Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu supaya kami bisa mengasihi sesama kami lebih lagi, sehingga kami boleh memiliki hati yang terbeban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hati rasul adalah hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati.